Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Novitasari dengan NIM 8581-63469. Pagi hari ini saya akan melakukan praktikum tentang simbiosis. Pada buku praktikum IPA di sini dijelaskan bahwa dalam suatu ekosistem selalu terjadi hubungan saling ketergantungan antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan dengan lingkungannya. Suatu bentuk hubungan yang sangat erat antara satu spesies makhluk hidup dan dengan spesies makhluk hidup lainnya yang hidup bersama dalam suatu habitat tertentu disebut dengan simbiosis. Simbiosis ada 3 macam. Yang pertama simbiosis komensalisme, yang kedua simbiosis mutualisme, yang ketiga simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme adalah suatu hubungan di antara dua spesies di mana yang satu spesies mendapatkan keuntungan sedangkan spesies yang lainnya dirugikan. Simbiosis komensalisme adalah suatu hubungan simbiosis di mana satu spesies makhluk hidup yang diuntungkan sedangkan pihak lainnya tidak diuntungkan. Yang ketiga adalah simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme adalah di mana suatu hubungan makhluk hidup di mana satu spesies ini atau dua spesies ini mendapatkan sama-sama keuntungan. Berikut adalah beberapa contoh mengenai hubungan makhluk hidup atau simbiosis. Contoh simbiosis mutualisme. Yang pertama adalah cacing dengan tumbuhan, di mana cacing dapat menyuburkan atau menggemburkan tanah sehingga banyak zat-zat dari tanah yang diserap oleh tumbuhan sehingga tumbuhan bisa tumbuh menjadi tumbuhan yang tinggi dan subur. Selain cacing dengan tumbuhan, ada juga manusia dengan tumbuhan. Manusia mengeluarkan karbon dioksida untuk membantu fotosintesis tumbuhan. Tumbuhan mengeluarkan oksigen untuk manusia. Berikutnya adalah kupu-kupu dengan bunga, di mana kupu-kupu dapat membantu penyerbukan pada bunga, sedangkan nektar atau sari-sari bunga bisa diambil oleh kupu-kupu untuk makan. Kemudian bakteri Escherichia coli dengan manusia, di mana bakteri tersebut dapat membantu proses pembusukan yang terjadi di dalam usus besar. Selanjutnya, contoh simbiosis parasitisme. Yang pertama adalah tanaman mangga dengan benalu, di mana benalu ini bersifat parasit yang mengambil banyak sari makanan dari tumbuhan mangga. Kemudian yang kedua adalah ulat dengan tanaman betadin, di mana ulat ini memakan tumbuhan daun sehingga tanaman betadin dirugikan. Berikutnya adalah nyamuk dengan manusia. Nyamuk dapat menyebabkan gatal-gatal atau bentol, bahkan ada penyakit tertentu sehingga manusia dirugikan. Yang berikutnya adalah kutu dengan manusia. Kutu dapat merugikan manusia karena dia memakan atau menghisap darah di kulit kepala sehingga kulit kepala yang dihisap oleh kutu terasa gatal dan sangat panas. Berikutnya adalah contoh simbiosis komensalisme. Yang pertama adalah pohon anggrek dengan pohon mangga, di mana pohon anggrek hanya menumpang sebagai tempat tinggalnya, dia tidak mengambil sari makanan dari pohon mangga. Berikutnya adalah tanaman sirih dengan pohon mangga atau pohon serikaya.
pohon sirih ini tidak mengambil makanan atau sari-sari makanan pada pohon inang, sehingga pohon srikaya atau mangga ini tidak dirugikan. Dan berikutnya adalah pohon naga dengan bunga kamboja. Pohon naga ini hanya menempel. Dan yang terakhir adalah katak dengan pohon, di mana katak tidak merugikan pohon yang dihinggapinya, karena katak hanya menempel pada pohon untuk berpindah tempat, sedangkan pohon tidak dirugikan karena tidak mendapat perlakuan apa-apa dari katak. Itulah beberapa contoh mengenai simbiosis yang terjadi di lingkungan sekitar kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.